Gas tipis-tipis ke pantai. Kawan-kawan, aku jadi supir pribadi. Istri duduk manis di samping, sambil sesekali negur aku yang karena nyetel playlist nostalgia terlalu kencang. Di jok belakang, Rapa dan Respan malah tidur rebahan. Tidur seperti nugget hangat. Padahal baru aja jalan 5 kilo. Tujuan kami mengetes tenda baru yang nempel langsung di bagasi mobil. Katanya sih praktis, luas, dan anti ribet. Tapi ya kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan pasang tendanya nggak bikin ayahnya malah kayak badut pecicilan. Haha. Jadi pegang cemilanmu, kencangkan sabuk pengaman, dan ikuti kami menikmati perjalanan santai penuh candaan keluarga menuju pasir, ombak, dan semoga review jujur tanpa drama. Ayo berangkat. Sampai juga di pantai. Angin sepoi-sepoi, suara ombak, dan satu misi penting. Pasang tenda yang nyambung langsung ke bagasi. Istri langsung sigap, Rapa ikut bantu buka-buka tiang tenda. Meski sempat salah pasang, jadinya kayak mau bikin tenda sirkus. Sementara itu Respan, si bungsu malah asik sendiri. Entah lagi ngobrol sendiri, entah lagi ngobrol sama pasir, atau lagi jadi peneliti batu karang. Yang jelas, bantuin nggak ada dalam kamus dia hari ini. Tapi ya begitulah, pasang tenda rame-rame itu bukan soal cepat atau rapi, tapi tentang ketawa bareng, salah pasang bareng, dan akhirnya berhasil juga. Tenda pun berdiri megah, nyambung ke mobil kayak rumah mini di tepi pantai. Gak apa-apa. Kambing aja Jangan kejar. Setelah tenda berdiri dan tawa-tawa selesai, waktunya santai.
Anak-anak udah tenggelam di dunia mereka masing-masing, sibuk nge-scroll seolah sinyal pantai itu lebih kuat dari sinyal rumah. Aku dan istri duduk di depan tenda menikmati semilir angin dan langit yang mulai berubah warna. Ada yang beda sore ini. Bukan cuma karena sunsetnya yang cantik, tapi juga minuman kami yang tertukar. Aku sang kepala keluarga malah megang es susu. Sementara istriku santai banget ngopi. Tatapan tenang ke arah horizon, seolah dia yang habis nyetir sepanjang jalan. Tapi nggak apa-apa, karena di saat seperti ini yang penting bukan siapa minum apa, tapi siapa yang duduk di samping kita. Dan aku bersyukur sore ini semua yang paling aku sayang ada di sini. Menjelang malam, perut mulai kirim sinyal. Tapi kayak biasa, keluarga kecil kami nggak pernah satu suara soal menu makan malam. Anak-anak ngotot minta spaghetti, katanya biar ala-ala restoran, meski duduknya sambil lesehan. Istriku beda lagi, maunya ayam barbeque, yang penting ada asap, ada aroma, dan bumbu olesnya. Dan begitulah, malam ini kami jadi chef dadakan dengan 2 dapur. Aku sibuk ngaduk spaghetti, sementara istriku sambil bolak-balik ayam di atas pemanggangan. Hasilnya, campuran aroma Italia dengan aroma kearifan lokal. Pasangan makanan yang aneh, tapi pas di hati. Karena buat kami yang penting bukan makanannya harus satu, tapi suasana makannya yang bikin satu keluarga makin dekat.
Tuh, ini dulu dibilas. Ambil nanti sawadahan tisunya. Setelah makan malam, istri langsung ambil peran cuci piring. Suara air di wastafel portable berpadu dengan angin pantai. Dan aku, ya pura-pura sibuk sambil nyolong waktu buat duduk sebentar. Tapi begitu semua beres, kami siap masuk ke sisi hiburan malam. Nonton film bareng. TV kecil dalam kamper pen jadi pusat perhatian. Lengkap dengan Disney Plus All-Star, favorit anak-anak karena ada audio bahasa Indonesianya. Respan dan Rapa langsung rebahan nyaman di dalam kamper pen. Posisi mereka seperti dapat tiket VIP, strategis banget. Empuk, hangat, dan full akses ke layar. Sementara aku dan istri duduk di luar di belakang kamper pen. Tepatnya di tribun ekonomi alias bagasi belakang. Angin pantai masuk, bintang-bintang di atas, tapi kadang pandangan kami ketutup sama kepala dan kaki anak-anak. Ya beginilah nasib jadi orang tua, nonton dari luar, tapi hati tetap hangat karena nonton bareng mereka. Hiburan sederhana, tapi bahagia itu gak perlu tiket bioskop. Sedikit. Ya. Iya. Setelah film selesai, waktunya tugas terakhir malam ini. Menidurkan dua bocah yang energinya baru turun setelah layar dimatikan. Tapi untungnya angin pantai dan kelelahan habis main seharian jadi kombinasi ampuh. Nggak lama, mereka pun tertidur pulas di dalam kamper pen. Dan inilah saat yang kami tunggu. Waktu berdua. Aku dan istri duduk di luar di bawah langit malam yang tenang. Langit penuh bintang, suara ombak jadi backsound alami. Tapi baru saja setengah jam ngobrol santai, istriku sudah nguap 1, 2, 3 kali. Aku cuma senyum, tahu persis artinya. Bukannya gak seru, tapi ya beginilah. Quality time versi orang tua itu gak selalu lama. Yang penting bisa duduk berdua tanpa distraksi, walau cuma sebentar, karena di tengah sibuknya hari-hari, 15 menit tatap bintang sambil ketawa kecil pun udah cukup buat isi ulang hati.
Pagi datang pelan-pelan, aku bangun lebih dulu. Ambil air wudhu, lalu sholat subuh ditemani suara debur ombak dan udara pantai yang dingin-dingin sedap. Setelah itu ritual wajib bikin kopi. Ini waktu yang paling ditunggu. Saat semua masih tidur, suasana tenang dan kopi panas mengepul di tangan, duduk menghadap laut, niatnya mau menikmati sisa sunyi sebelum hari dimulai. Tapi ternyata baru juga menyeruput satu teguk, suara pintu kamper pen terbuka, tiba-tiba muncul dua kepala kecil. "Abah, kita udah bangun." Ya, sudahlah. Nikmat kopi subuh sendirian pun resmi berubah jadi suasana obrolan rame dan penuh pertanyaan. "Hari ini kita mau ngapain lagi, Abah?" Ya, begitulah. Momen tenang itu momen langka, tapi momen ribut bareng mereka justru kadang yang dinanti dan dirindukan. Ternyata setelah dua bocah bangun, mereka lanjut nonton film semalam yang belum selesai. Aku mikir, oke, sekarang pasti bisa ngopi tenang. Duduk, ambil posisi paling enak, kopi masih hangat. Tapi belum sempat 2 teguk, tiba-tiba muncul suara dari arah belakang. "Pak, mau beli amplang? Ini juga ada sawo manis." Aku nengok, ternyata warga lokal ramah banget sambil bawa kresek isi dagangan. Mau nolak gak tega, mau beli, ya jadinya nambah lagi aktivitas pagi. Akhirnya kopi pun kembali terlantar. Nah, amplang. Pas Bana Pian menawari amplang. Berapa amplangnya? Berapa bulan dah? Di dompet gue. Buah sawo, Pak. Buat Buah sawo masak. bawa masak makan ya. Yang masak ada, yang mangkal ada. Nah, yang masak aja gitu. Enggak. Yang mangkal tuh ulun mah ada nih masaknya semalam. Yang masak masaknya. Masak mentah ada ya? Ada lagi ini ada kelontong. Tawan sawo. Dua. Buatkan satu, Abah ya, Ma. Tes pan. Ini sudah action. Ping. Ting. Jepang akan berbuat perkampungan. Ozaki dan aku sudah kenal lama. Dia mencalonkan diri kembali. Karena dipotong-potong. Setelah urusan amplang dan sawo selesai, suasana mulai tenang lagi. Dan pagi makin terasa sempurna waktu istriku bilang, "Biar aku saja yang masak, kamu duduk santai dulu." Wah, ini adalah momen langka yang harus dicatat dalam sejarah rumah tangga. Tanpa pikir panjang, aku langsung duduk manis, kopi di tangan, sambil nonton dia masak nasi goreng. Favorit semua orang di kamper pen ini. Aromanya cepat banget nyebar, bikin anak-anak yang tadi fokus nonton langsung pindah ke mode lapar lagi. Dan akhirnya kami duduk bareng, sarapan sederhana, nasi goreng hangat, amplang sisa jualan tadi, dan senyum satu keluarga kecil yang merasa cukup. Kadang gak perlu hotel bintang 5 buat bahagia, cukup tenda, kamper pen,
dan nasi goreng buatan istri tercinta. Baksonya ya, udah baksonya aja lagi. Ini yang bulat-bulat nih. Yang bulat-bulat aja. Sebelum pulang, kami sempatkan bermain sebentar di pantai. Teriakan tawa anak-anak, kaki berlari di pasir, dan cipratan air asin jadi penutup paling pas untuk camping kali ini. Sementara itu, istriku seperti biasa selalu jadi tim beres-beres paling andal. Membereskan kamar pen dengan cekatan, katanya sih biar nanti pulangnya tinggal gas, gak ada ribet. Dan aku hanya bisa tersenyum karena di balik tenda yang terhubung ke mobil ada cerita yang juga menghubungkan kami lebih dekat. Bukan soal tendanya seberapa luas atau campingnya seberapa mewah, tapi tentang waktu yang kami bagi bersama di tengah angin pantai, nasi goreng pagi, dan ya kopi yang tak pernah sampat habis. Terima kasih sudah ikut perjalanan kami. Sampai jumpa di camping berikutnya bersama cerita baru, tawa baru, dan tentu kopi panas yang semoga akhirnya bisa dinikmati sampai habis. Sampai jumpa.